Ya baik, Bib, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Insyaallah dari jamaah Majelis Ta'lim di sini di Purwakarta ini akan bertanya. Kalau nanyanya yang sulit ya Bu, biar makin sulit bertanya, makin mudah menjawabnya. Jawabannya saya tidak tahu, kan gampang begitu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut dulu Ibu siapa, dari mana? Eka dari Jatiluhur, Pak. Ya. Yang saya tanyakan, saya pernah baca bahwa iblis itu mempunyai 4 dagangan, Pak. Yang pertama yaitu kezoliman, dia perdagangkan kepada para pemimpin. Yang kedua, kemusyrikan, dia perdagangkan kepada fakir miskin. Yang ketiga, tipu muslihat atau kebohongan, dia perdagangkan kepada para pedagang. Dan yang keempat, iri dan dengki, dia perdagangkan kepada para alim ulama. Mohon penjelasannya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu tukang dagang bukan? Baik. Atau Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi pertanyaan Ibu sangat baik sekali. Memang bahasanya perdagangan. Sebetulnya nggak ada kalimat perdagangan itu punya, tapi punya cara. Caranya iblis itu tergantung kepada keadaannya. Seperti orang dagang, supaya laku, yaitu daerah sini senangnya apa? Dagang yang seperti itu. Jangan daerah ini perlunya sarung, jualnya kopiah masalah atau celana. Nah ini subhanallah, jadi iblis ini licik luar biasa. Licik luar biasa, lihat dulu kondisinya. Makanya iblis itu ketika berdakwah itu pakai cara, bukan sembarang cara. Ketika menghadapi orang alim ulama ataupun ini itu, biasanya ustadz itu, biasanya kadang-kadang itu kalau lihat ustadz lain maju, kadang-kadang iri, sakit hati, dipuji, karena ini dipuji. Di situ biasanya, tapi tidak semuanya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada itu. Begitu juga orang-orang yang tadi yang suka balim, ya ini para pemimpin senangnya dipuji, ini dan seterusnya. Jadi cara-cara ini yang dimaksudkan tadi dengan bahasa punya dagangan, punya cara. Padahal iblis itu subhanallah memang tujuannya seperti tadi dikatakan bahwa selalu mau mengganggu manusia. Jadi lihat dulu manusianya itu bagaimana. Oh, dia ini ustadz, caranya begini. Oh, dia pemimpin, caranya begini. Oh, dia ini adalah penguasa, caranya begini. Oh, ini orang kaya, caranya begini. Oh, ini orang miskin, supaya sesat, gimana? Diajarin dengan syirik. Kalau melihat orang lain kaya, sakit hatinya. Ya enggak, oh itu gimana? Ini luar biasa subhanallah. Maka akhirnya kalau dagang nggak laku, lari ke gunung. Maaf ini. Aku tahu juga nih. Ini subhanallah. Karena di sini supaya syirik. Naudzubillah min dzalik. Jadi kepingin cepat kaya, kepingin cepat terkenal, kepingin cepat ini maju, kepingin supaya terus jadi pejabat dan seterusnya. Inilah iblis wal'iyadzubillah. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk wal'iyadzubillah. Ini ya, Bu, ya. Sudah Bu ya. Baca surat Al-A'raf ayat 20. Itu di Al-A'raf 20 menyatakan iblis, saya akan melihat kejelekan itu seperti baik. Kalau seperti baik berarti hakikatnya jelek, tapi seperti baik. Dan manusia kebanyakan menjadi kufur pada Allah karena kebaikan yang ditampakkan iblis, padahal itu kejelekan. Caranya kata Habib tadi, bisa jadi ke pedagang dengan mengurangi timbangan. Kata di iblis, biar kamu cepat untung, kurangi timbangannya. Padahal Allah sudah bilang, wailul lil mutaffifin, neraka wel buat orang-orang yang mengurangi timbangan. Luar biasa, iblis berhasil pada pedagang supaya dia tipu muslihat, kata ibu tadi ya. Jadi banyak cara iblis, bukan hanya 4 dagangannya, multi level marketing kalau saya sebutkan. Oke. Oke, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Bapak Asepidin dari Babakan Cikau. Pertanyaannya Pak, kita sebagai manusia dalam artian khusus sebagai pelayan masyarakat selalu digoda dengan setan, dalam artian setan menggoda kita itu tidak mentaati aturan, dan yang kedua hati kita ini selalu tidak ikhlas atau tidak jujur. Nah, sementara kita kalau ingin selalu sesuai aturan, otomatis harus mengingat Allah, berzikir. Tetapi dalam kenyataannya
kita akan lupa dengan zikir karena ilmu kita, karena kesibukan, dan karena dunia. Bagaimana semua itu harus kita jalani supaya kita menjadi orang ikhlas dengan cara berzikir yang terus menerus, sementara sibuk mengurusi ilmu dan mengurusi kesibukan. Bagaimana semuanya itu, Pak? Silakan Habib dulu, biar ilmunya penuh dari Habib. Silakan Bib. Subhanallah. Tadi dikatakan bagaimana kita supaya selalu ingat kepada Allah, supaya kita bisa tertib, bisa ngikuti peraturan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam Al-Qur'an dikatakan afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal, menggunakan akal? Kita harus selalu memikirkan bahwa dunia ini diciptakan oleh siapa? Allah, untuk kepentingan manusia. Jangan sampai kita terbalik. Kita ngurusin dunia, lupa dengan diri kita bahwa kita adalah makhluk Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu kita ngurusin dunia, silakan, dunia itu harus diurus, tetapi jangan berlebihan bahwa kita ini semuanya dikatakan oleh Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, setan masuk di sini untuk kita ngurusin dunia terus. Sudah kaya 1M, pengen 10M. Sudah punya mobil 1, pengen 2. Sudah punya rumah 1, pengen. Sudah punya 4. Ini terus, jadi kita lupa urusan ini terus menjadikan kita serakah, pengen punya jabatan 1, pengen 1 lagi, pengen 1 lagi, pengen 1 lagi. Padahal umur kita makin hari makin habis, makin mendekati ajal. Mana untuk akhiratnya? Nah, ini disuruh kita berpikir. Hai manusia, kalian berpikir umur Anda adalah sebentar di dunia. Sekarang sudah 40, besok lama sedikit tambah 50, 60, sampai kalau sudah 60 KTP ditulis apa? Seumur hidup. Maksudnya apa? Gak usah bolak-balik dah ke RT ke RW. Biar apa? Urusan ibadah, dekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ingat, sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita, pada seorang sahabat Nabi yang namanya Mu'adz, muda luar biasa, hafal Quran, dicintai oleh Allah, cintai Rasulullah, cerdas luar biasa. Duta yang pertama di dalam Islam adalah Mu'adz bin Jabal, seorang duta yang diutus untuk ke Yaman ketika orang Yaman minta pada Rasulullah. Diajarkan sama Rasulullah, ya Mu'adz, alimuka kalimat, saya ajarkan berapa kalimat yang penting luar biasa untuk supaya kamu itu bisa semangat. Ini luar biasa, subhanallah. Oke. Kalau saya nambah sedikit, supaya ingat terus pada Allah, zikirnya harus punya 2, 1 jahar, 2 khafi. Zikir jahar yang diucapkan sewaktu-waktu, zikir khafi yang ditanamkan. Nah, yang dibawa kerja selalu ingat pada Allah, zikir yang di dalam, zikir yang ditanam di ruh yaqzah kita. Kalau bibirnya terbatas, tapi kalau hatinya selamanya mengingat Allah. Belajar itu. Mudah-mudahan TV One nanti bicara khusus tentang itu, supaya kita bicara tentang bagaimana orang supaya setiap gerak-geriknya menjadi lahan ibadah di mata Allah. Terima kasih. Subhanallah, apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi semakin menegaskan dalam diri kita dan memberikan penyadaran dalam diri kita bahwa ternyata kita tidak sendiri di dunia ini. Ada makhluk-makhluk yang lain diciptakan di dunia ini, diantaranya adalah hewan, tumbuhan, diri kita, dan ternyata ada makhluk yang lain selain malaikat dan jin, yaitu makhluk iblis. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh guru kita tadi semakin menyadarkan diri kita bahwa seharusnya setiap saat tanpa pernah henti kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah untuk lindungi diri kita dari gangguan setan. Setiap saat pula kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.